Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Widi Dwijati Anggara dari Offering T1 akan mempresentasikan tentang materi kesenian rakyat bercerita yang diampu oleh Ibu Woro Suprihatin Diah Pratamawati MPD. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini diantaranya adalah pengertian kesenian rakyat, pengertian cerita rakyat, hubungan cerita rakyat dengan kesenian, pengertian seni pertunjukan tradisi, ciri-ciri seni tradisi, jenis-jenis seni pertunjukan tradisi, pengertian kesenian rakyat bercerita, jenis kesenian rakyat bercerita, fungsi kesenian rakyat bercerita, contoh kesenian rakyat bercerita, dan kesenian rakyat sebagai ikon pariwisata. Baik. Kesenian rakyat dengan cerita rakyat itu memiliki perbedaan dalam pengertian. Untuk kesenian rakyat berasal dari kata seni rakyat yang artinya suatu wujud kebudayaan masyarakat yang tertuang pada unsur kesenian yang dapat menimbulkan rasa indah yang diciptakan oleh anggota masyarakat dan menjadi suatu milik bersama. Kesenian rakyat ini merupakan wujud kebudayaan masyarakat yang tertuang dalam bentuk kesenian cipta karsa dan rasa manusia atau masyarakat itu dengan menciptakan sebuah kesenian yang menjadi simbol wujud kebudayaan masyarakat tertentu. Wujud kesenian rakyat adalah seni pertunjukan yang berkembang di masyarakat serta norma atau nilai adat istiadat. Sehingga kesenian rakyat di sini tidak hanya dalam bentuk seni pertunjukan tradisi, namun juga dalam bentuk norma dan adat istiadat masyarakat tertentu. Kesenian rakyat dapat menjadi simbol kebudayaan masyarakat tempat. Memang kesenian ini merupakan wujud kebudayaan, salah satunya adalah sebagai pembentuk atau penunjuk identitas dari masyarakat tertentu melalui kesenian yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Kemudian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pada setiap daerah dengan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Contohnya seperti Malin Kundang dan Sarip Tambak Oso. Namun cerita rakyat ini juga sangat luas. Maksudnya tidak hanya menceritakan asal-usul atau legenda yang nanti akan kita bahas mengenai jenis-jenis dari cerita rakyat. Namun cerita rakyat ini yang paling penting adalah cerita yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu yang merupakan berasal dari asal-usul atau latar belakang dari kehidupan masyarakat terdahulu hingga masyarakat sekarang. Kemudian cerita rakyat ini memiliki ciri-ciri. Satu, disampaikan secara lisan. Cerita rakyat kebanyakan tidak diketahui sumber tertulis atau sumber bukti fisiknya, melainkan cerita rakyat ini disampaikan secara lisan sehingga bukti fisik tidak diketahui. Kemudian disampaikan secara turun-temurun, yaitu bahwa cerita rakyat ini dalam penyebarannya melalui berbagai generasi-generasi secara turun-temurun dengan penyampaian yang secara lisan. Kemudian kaya akan nilai luhur. Dalam cerita rakyat sangat kaya akan dengan nilai-nilai kehidupan. Sehingga daripada itu cerita rakyat ini bisa berfungsi sebagai sarana pendidikan dalam mendidik budi pekerti kepada pembaca dan pendengar cerita rakyat. Karena kaya akan nilai-nilai luhur dan budaya. Kemudian bersifat tradisi. Cerita rakyat ini tumbuh dan berkembang dari masa lampau hingga sekarang itu belum pernah mengalami perubahan, sehingga cerita rakyat ini dapat dikatakan sebagai cerita yang bersifat tradisional. Kemudian memiliki banyak versi dan variasi. Nah, hal ini terjadi karena cerita rakyat dalam perbedaan masyarakat, perbedaan letak geografis masyarakat itu berbeda, sehingga meskipun ceritanya sama, kemudian dipahami oleh masyarakat yang berbeda dengan letak geografis yang berbeda, dengan kepentingan yang berbeda, sehingga cerita rakyat ini akan memiliki banyak versi. Namun pada dasarnya cerita tersebut adalah satu cerita yang unggul atau cerita yang tunggal. Seperti contohnya cerita Malin Kundang di Indonesia dengan cerita Malin Kundang di daerah Malaysia. Itu sudah berbeda penyebutannya, namun intinya tetap sama. Kemudian fungsi cerita rakyat satu sebagai hiburan. Nah, cerita rakyat ini sebagai hiburan artinya adalah sebagai sarana untuk menyenangkan atau sebagai sarana untuk hiburan saja, karena cerita rakyat ini cukup menarik dengan tokoh-tokoh dengan karakter yang cukup menarik untuk dibaca atau didengar. Kemudian sarana pendidikan. Nah, ini hubungannya dengan cerita
rakyat kaya akan nilai luhur. Nah, sehingga cerita rakyat ini cukup berfungsi dalam membangun atau memberi sumbangsih pada pendidikan, karena cerita rakyat kaya akan nilai luhur yang bertujuan untuk mendidik dan memberikan pelajaran bagi pembaca maupun pendengar cerita. Kemudian yang ketiga, sebagai tuntunan tingkah laku dalam pergaulan sosial. Dari cerita rakyat kita dapat berorientasi bagaimana kita dalam menerapkan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang penuh kedamaian melalui ajaran-ajaran cerita rakyat yang pernah kita pelajari. Seperti Batu Menangis, cerita Batu Menangis. Nah, itu kita dapat mengambil contoh bagaimana kita bergaul dengan orang itu, kita harus mengakui orang tua kita seperti apapun keadaannya, sehingga dalam pergaulan kita tidak mengunggul-unggulkan kehidupan kita yang kenyataannya tidak seperti itu. Nah, itu kita dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut untuk pergaulan. Kemudian jenis cerita rakyat. Satu fabel, yaitu cerita rakyat yang penokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, kalau kita dengar itu seperti dongeng yang lakonnya adalah hewan. Seperti contohnya adalah cerita Sang Kancil yang cerdik. Nah, itu adalah salah satu cerita fabel. Kemudian legenda, yaitu cerita tentang asal-usul daerah atau suatu tempat. Nah, ini merupakan sebuah cerita yang menggambarkan tentang asal-usul suatu daerah atau suatu tempat-tempat tertentu. Misalnya tentang asal-usul Candi Prambanan yang lekat sekali dengan ceritanya Roro Jonggrang dengan Bandung Bondowoso. Kemudian cerita tentang asal-usul Selat Bali. Nah, itu. Kemudian mite atau mitos yaitu cerita tentang hal berbau mistis dengan makhluk mitologi yang disakralkan. Kalau kita berikan contoh itu seperti cerita tentang Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul yang sudah cukup terkenal di masyarakat Jawa khususnya. Dan masyarakat Jawa juga mempercayai keberadaan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul meskipun belum pernah mengetahui secara langsung bagaimana sih bentuk fisik dari Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, tapi masyarakat Jawa cukup mempercayai keberadaan beliau di daerah pantai selatan. Nah, ini adalah cerita-cerita tentang yang berbau mistis atau disebut dengan mitos. Kemudian sage, yaitu cerita tentang sejarah masa lampau. Ini banyak sekali di Indonesia perkembangan kerajaan-kerajaan lampau seperti Kerajaan Kediri dan Kerajaan Majapahit yang cukup terkenal dengan banyaknya diangkat sebagai cerita sebagai dasar seni pertunjukan drama tari yang mengambil cerita dari Kerajaan Kediri dan Majapahit. Kemudian epos, yaitu cerita kepahlawan yang bersumber dari sastra. Epos terbesar yang dijadikan dasar dalam kesenian rakyat bercerita di Indonesia adalah kebanyakan dari epos Ramayana dan epos Mahabharata dari sastra agama Hindu. Nah, ini dijadikan dasar dalam seni-seni pertunjukan di Indonesia, contohnya seperti wayang kulit, wayang orang, dan wayang topeng. Kemudian jenaka, yaitu tentang cerita yang bersifat lucu atau humor. Nah, jenaka ini kebanyakan adalah cerita yang berasal dari kehidupan sehari-hari yang bertujuan mendidik dengan diberikan selingan-selingan lelucon atau humor. Kemudian hubungan kesenian rakyat dengan cerita rakyat, saya gambarkan sebagai demikian. Kesenian apabila dijadikan satu dengan cerita rakyat atau berbaur menjadi satu, itu akan menjadi seni pertunjukan tradisi. Nah, seni pertunjukan tradisi ini terdiri dari tarian, yaitu tarian tradisional yang berorientasi pada kisah-kisah cerita rakyat, seperti cerita tarian Sri Kandi. Nah, Sri Kandi ini menggambarkan sosok Sri Kandi yang berasal dari cerita Mahabharata. Kemudian seni pertunjukan musik tradisional ini seperti musik-musik tradisi yang berasal dari daerah-daerah setempat. Nah, seperti musik yang ditujukan untuk memanggil roh nenek moyang, kemudian difungsikan sebagai memanggil hujan. Nah, ini adalah musik-musik tradisi yang ada kaitannya dengan cerita rakyat. Kemudian teater. Nah, teater ini paling banyak sekali pengaruhnya terhadap kesenian rakyat bercerita, karena teater ini adalah merupakan drama atau sandiwara yang dapat membawakan sebuah cerita rakyat melalui kesenian. Nah, contohnya seperti wayang orang, kemudian ludruk, dan langendrian. Nah, itu.
Seni pertunjukan tradisi. Seni pertunjukan tradisi merupakan wujud hasil kebudayaan masyarakat yang dituangkan dalam seni pertunjukan yang dapat ditonton, yang memiliki nilai estetika dan keteguhan terhadap tradisi yang melekat pada kehidupan masyarakat di daerah tertentu dengan ciri khas masing-masing. Seni pertunjukan merupakan seni tontonan ya, kalau bisa kita katakan sebagai seni tontonan yang bersifat tradisi bersumber dari masyarakat tertentu yang disampaikan secara turun-temurun dan memiliki ciri khas masing-masing pada seni pertunjukan pada masyarakat tertentu. Nah, seni pertunjukan ini memegang teguh terhadap nilai-nilai tradisional karena setiap masyarakat memiliki nilai-nilai tradisi yang dipegang teguh dalam menciptakan sebuah seni kebudayaan. Kemudian seni pertunjukan tradisi merupakan wujud dari perpaduan kesenian dengan cerita rakyat yang disajikan melalui karya seni pertunjukan. Nah, perpaduan dari kesenian rakyat dengan cerita rakyat ini adalah salah satunya yang paling utama adalah dalam bentuk seni pertunjukan. Kemudian ciri-ciri seni pertunjukan tradisi yaitu satu, terikat oleh pakem atau aturan tertentu. Ini biasanya seperti aturan adat atau aturan norma serta nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Bersifat statis, kemudian cerminan kehidupan masyarakat setempat, itu sebagai ikon atau sebagai simbol dari kebudayaan mereka. Terbatas pada wilayah atau lingkungan tertentu, sehingga di sini seni pertunjukan tradisi hanya dapat berkembang di masyarakat tertentu, itu masyarakat yang menciptakan seni tradisi tersebut. Bisa keluar dari daerah tersebut, namun secara kepemilikannya itu adalah milik masyarakat yang menciptakan seni tersebut. Kemudian diciptakan berdasarkan filosofi atau kebudayaan tertentu. Nah, ini bisa diciptakan melalui ajaran-ajaran kepercayaan yang mereka anut. Kemudian memiliki ciri khusus pada suatu daerah. Nah, ini bisa berorientasi pada kepercayaan dan cara kehidupan masyarakat tersebut. Jenis-jenis seni pertunjukan tradisi yaitu adalah seni tari, merupakan tarian berasal dari masyarakat tertentu sebagai ungkapan rasa yang dituangkan melalui gerak tari. Kemudian tarian sebagai simbol, sebagai wujud kebudayaan dituangkan ke dalam gerak tari yang menggambarkan makna tertentu yang bersangkutan dengan latar belakang masyarakat atau cerita rakyat. Tari dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tari klasik, yakni tarian yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keraton yang diwariskan secara turun-temurun di kalangan bangsawan dan memiliki nilai estetik yang tinggi serta kerap mengandung makna tertentu. Kemudian tari kreasi baru, yaitu tari tradisi yang telah mengalami kreasi tanpa meninggalkan unsur aslinya. Gerak kebanyakan mengadopsi dari gerak tari tradisi. Kemudian tari kerakyatan, yakni tari tradisi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, biasanya sudah menjadi ikon dari daerah tersebut berlatar belakang adat dan kebiasaan masyarakat. Contohnya adalah tari gandrung yang berasal dari Banyuwangi. Seni musik tradisi dan teater tradisional. Seni musik tradisi adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun-temurun. Instrumen alat musik terbuat dari bahan tertentu. Jenis alat musik tradisi yaitu musik perkusi seperti gamelan dan rebana, kemudian musik petik, siter, dan kecapi serta sasando, dan musik tiup seperti seruling, dan musik gesek seperti rebab. Fungsi musik tradisi yakni sebagai hiburan, kemudian sebagai pengiring tari, ini sangat penting sekali, kemudian ekspresi diri, dan sarana komunikasi serta ekonomi. Seni teater tradisi adalah seni drama atau sandiwara yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tertentu dengan mengambil cerita tertentu. Nah, seni teater ini sangat berperan sekali dalam mengangkat atau menyebarkan, melestarikan seni kesenian dengan didukung oleh cerita rakyat. Kemudian jenis teater tradisi itu seperti teater rakyat, yaitu ketoprak dan ludruk yang mengambil cerita rakyat dari cerita-cerita sejarah dan cerita-cerita kehidupan sehari-hari serta mitos. Nah, itu. Teater klasik wayang kulit, wayang orang, dan wayang topeng. Ya, ini biasanya mengambil cerita dari legenda, kemudian epos yaitu Ramayana dan Mahabharata, kemudian cerita yang mengambil dari nilai-nilai kerajaan-kerajaan atau legenda tersebut. Kemudian teater transisi, film komedi, Sri Mulat, dan drama sehari-hari ini biasanya sudah sedikit modern karena mengambil cerita-cerita atau dalam kehidupan sehari-hari yang dibentuk dalam sebuah sandiwara yang bersifat sedikit modern. Dan ciri-ciri teater tradisi adalah tidak ada naskah, persiapan sederhana, dan menyatu dengan masyarakat.
Kemudian kesenian rakyat bercerita merupakan kesenian rakyat sebagai wujud kebudayaan dilatar belakangi oleh cerita rakyat, yakni kesenian rakyat itu menceritakan tentang cerita yang tumbuh di masyarakat sejak dulu yang diwariskan secara turun-temurun. Contohnya kesenian ludruk Sarip Tambak Oso yang mengkisahkan tentang perjuangan seorang kesatria Madura dalam melawan penjajah Belanda. Kemudian cerita Sarip Tambak Oso ini diangkat ke dalam seni pertunjukan, dikemas dalam bentuk seni pertunjukan ludruk. Nah, itu. Ruang lingkup kesenian rakyat bercerita adalah dari sastra lisan dan sastra tulis. Kalau berasal dari sastra lisan itu seperti berasal dari epos, yaitu ya ini saya sampaikan tadi epos Ramayana dan epos Mahabharata. Kemudian juga berasal dari kitab Negara Kertagama serta Sutasoma yang merupakan hasil dari kerajaan-kerajaan Kediri dan kerajaan Majapahit. Kemudian sastra cili tertulis tadi. Nah, ini untuk sastra lisannya adalah berasal dari mulut ke mulut seperti cerita keberadaan Nyi Roro Kidul yang keberadaan secara tertulis tidak diketahui. Fungsi kesenian rakyat bercerita adalah sebagai berikut, sebagai sarana ritual. Nah, sehingga cerita rakyat di sini difungsikan sebagai sarana ritual karena kebanyakan tidak sedikit dari cerita rakyat ini yang memiliki nilai spiritual tinggi yang difungsikan dalam upacara-upacara ritual tertentu. Seperti wayang topeng di Malang itu merupakan sebuah kesenian rakyat bercerita yang difungsikan sebagai sarana ritual dalam pengeruatan pada saat memasuki bulan Suro. Kemudian sarana hiburan ini cerita rakyat seperti ludruk yang digelar pada saat hajatan di masyarakat pedesaan. Kemudian fungsi sebagai media penerangan atau kritik sosial yang mengandung pesan visi pemerintah dan agama. Melalui kesenian rakyat bercerita, pesan-pesan pemerintah, kritik sosial, dan ajaran-ajaran agama dapat disampaikan secara luas melalui pagelaran-pagelaran kesenian rakyat bercerita. Dan fungsi pendidikan. Nah, melalui kesenian rakyat bercerita ini, antara perpaduan kesenian rakyat dengan cerita rakyat yang memang sama-sama mengandung nilai luhur budaya, kemudian dapat difungsikan sebagai fungsi pendidikan yang dapat mendidik para penonton untuk mempelajari setiap nilai-nilai yang ada di dalam kesenian rakyat bercerita. Kemudian kesenian rakyat sebagai ikon pariwisata, ada 12 unsur budaya yang dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata, yakni bahasa, masyarakat, kerajinan tangan, makanan, musik, tari dan kesenian, sejarah, cara kerja masyarakat, agama masyarakat atau kepercayaan, arsitektur, tata cara berpakaian, sistem pendidikan, dan aktivitas. Kesemuanya ini berfungsi sebagai pemasuk daerah dan memperkenalkan budaya setempat melalui sektor pariwisata sebagai upaya pelestarian kebudayaan tradisi atau budaya setempat. Kesimpulannya adalah kesenian rakyat merupakan hasil kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat tertentu. Wujud kesenian rakyat berupa seni pertunjukan tradisi dan wujud lainnya seperti norma serta corak kehidupan. Sedangkan cerita rakyat merupakan kisah atau cerita yang berkembang di masyarakat lokal tertentu berdasarkan latar belakang masyarakat. Kemudian kesenian rakyat dengan cerita rakyat ini menyatu menjadi kesatuan, yakni menjadi kesenian rakyat bercerita. Terima kasih. Presentasi ini merupakan UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah kesenian rakyat bercerita yang diampu oleh Ibu Woro. Atas kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya.